Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nahmadullohal-ladzi jalla sana'uhu hamdas syakirin wa nu'minu bihi imanal mukminin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqraras shadiqin wa nashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak dan mas-mas, adik-adik yang sangat saya banggakan, alhamdulillah pada Sabtu pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan Tholabul Ilmi surah Al-Isra, insyaallah ayat yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh sampai yang kedelapan. Mudah-mudahan selesai hari ini untuk melanjutkan pelajaran berikutnya, karena kemarin kita satu ayat sampai harus bertemu dua kali. Nah, ini kita usahakan 4 ayat bertemu satu kali untuk mempersingkat waktu, tapi kita memahami apa yang terkandung di dalam mukjizat. Quran itu mukjizat, sehingga selalu baru, dan hanya Al-Quran yang hanya memiliki karakter internasional. Kalau selain Al-Quran semuanya bersifat lokal, hanya Al-Quran yang internasional. Oleh karena itu kalau kita selesai ngaji fikih, selesai ngaji tasawuf, selesai ngaji nahwu shorof atau gramatika Arab, ini yang terbaik kita lanjutkan ke Al-Quran, sehingga kita akan tahu persis apa yang sedang terjadi hari ini. Tapi kalau kita hanya menggunakan kitab-kitab tertentu tanpa ke Al-Quran, kita sama dengan orang yang hidup di alam terowongan, berpikir hanya di lingkaran terowongan itu, sehingga lama-lama kehabisan cahaya, gelap, dan tidak melihat apa yang sedang terjadi. Nah, oleh karena itu kita ke Al-Quran, masih di surah Al-Isra, ayat yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan. Ini kalau kita cermati, kalau kita pelajari, ini menerangkan tentang kejayaan sekaligus kehancuran kekuasaan Israel. Nah, ini kita ya butuh sejarah dunia nih, ya. Kalau hanya sejarah lokal, sejarah Angkling Darmo, ini kan sejarah lokal. Lebih lokal lagi sejarah Kiai Kolodete. Ini lebih lokal lagi. Sehingga untuk memahami ayat ini kita perlu sejarah internasional, karena memang Al-Quran bersifat internasional, sekaligus bukan hanya menerangkan atau informasi atau berita dari Allah tentang kejayaan dan kehancuran Israel, tapi sekaligus menerangkan tentang bangsa-bangsa lain yang sedang jaya dan nanti bikin kerusakan dan nantinya akan diambrukkan oleh Allah. Bukan hanya skop besar seperti bangsa-bangsa itu, tapi golongan-golongan juga seperti itu. Golongan yang tadinya jaya karena terlena dalam kejayaan, sehingga congkak, sombong, menindas, dan akhirnya Allah menolong bangsa yang ditindas sehingga bisa melawan sang penindas itu. Bukan hanya bangsa dan golongan, bahkan mungkin partai yang sering kita saksikan. Iya,
partai yang sedang berkuasa ini sering terlena, sering lupa daratan, kemudian sombong, kemudian sewenang-wenang. Lah inilah diambang kehancuran. Surat Al-Isra ayat yang keempat menggambarkan seperti itu. Jadi jangan makin sangat memahami kehidupan, bahwa hidup ini bergilir, mengalami siklus seperti yang diterangkan di sini. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wala ta'luna uluwan kabira. Wa qadaina lan netepaken sapa ingsun ning ketetapan sebagai berita niki, mboten ketetapan sebagai hukum paksaan niku mboten, tapi ketetapannya sebagai berita. Jadi Allah menetapkan berita tentang Israel belum terjadi, tapi nanti akan terjadi persis seperti yang ditetapkan Allah, seperti yang diprediksi Allah, seperti yang dijanjikan Allah. Niki maknane qadaina. Mila kula buka teng tafsir tradisional, tafsiripun Syekh Nawawi. Niki maknane qadaina niku ahbarna, ingsun ngabari. Berarti ketetapan ini bukan ketetapan yang bersifat memaksa, bahwa Israel dipaksa Allah harus merusak kehidupan. Tidak seperti itu. Karena di surah Al-A'raf 28 Allah berfirman, Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakan Muhammad bahwa Allah tidak memerintahkan kepada hal-hal yang keji. Nah, sementara yang dilakukan Israel ini sangat keji di dalam merusak kehidupan, sehingga tidak mungkin kekejian Bani Israel memang ditetapkan oleh Allah sebagai ketetapan diktatoris. Itu bukan, karena Allah tidak memerintahkan kekejian. Lah berarti memang karakter orang Yahudi nantinya kan seperti itu. Lah inilah prediksi Allah yang pasti nanti terjadi sesuai dengan apa yang diprediksi. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ard. Aku tetapkan sebagai berita, ketetapan ini sebagai berita. Aku tetapkan kepada Bani Israel, ketetapan itu tercatat di dalam kitab. Artinya kitab Taurat nih. Bahwa kamu orang Israel pasti akan berbuat kerusakan di bumi. Lah kalimat pasti ini diambil dari lam takkid dan nun taukid sakilah. Ini kalam khobar gaya bahasa sebuah berita. Kalau berita ini diikuti dengan kalimat takkid, berita ini tidak bisa diingkari, pasti terjadi ini. Latufsidunna fil ard. Wahai Bani Israel, sudah aku tetapkan berita ini di dalam Taurat bahwa kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi. Lah yang memunculkan makna pasti niki lam niki kalih nun taukid sakilah niki. Pasti kamu akan berbuat kerusakan di bumi. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa bumi ini bumi Syam. Sekarang Palestina. Sekarang Palestina. Tapi kenyataan sekarang seluruh dunia ini dirusak oleh Israel. Maka Quran menggunakan fil ardi ini agar setiap saat Quran di mana-mana tepat. Inilah gaya bahasa Al-Quran. Sehingga semua negara, semua bangsa ini mengakui kebenaran Al-Quran. Tapi kalau ini langsung fisyam, latufsidunna fisyam. Lah ini Indonesia tidak rumangsa dirusak oleh Yahudi. Padahal wis pol rusake ini.
Wahai orang Israel, kamu pasti akan bikin rusak di bumi 2 kali. Marotain, nggih. 2 kali ini bukan angka, nggih, bukan angka, tapi siklus. Jadi setiap zaman orang pasti mengalami Yahudi ini merusak 2 kali. Setiap zaman. Zaman salafus sholihin dulu ini menangi seperti itu. Kemudian zaman kejayaan Islam di wilayah Rusia seperti Bukhara, kemudian Khuzestan, kemudian Samarkand, As-Samarqandi, saat jaya-jayanya di sana kan banyak ulama yang muncul dari Samarkand, seperti Imam Abu Lais Nasr bin Ibrahim As-Samarqandi yang punya kitab akhlak diberi judul Tambihul Ghafilin. Ini saat raja-raja di sana sudah merusak kehidupan, Allah mengutus bangsa lain untuk menghancurkan bangsa-bangsa itu. Yang diutus Genghis Khan, mengubrak-abrik sampai masjid-masjid dijadikan kandang kuda. Dan ini pernah terjadi seperti itu. Nah, Israel juga seperti itu, akan merusak 2 kali di setiap zaman ini. Kalau era sebelum kita, marroh yang pertama niki sebelum terjadi perang dunia pertama niki, kalau bangsa, kalau generasi sebelum kita jauh ini, untuk memberi makna marotain ini bukan angka tapi siklus. Siklus ini nanti diterangkan di sini. Wala ta'lunna uluwan kabiro, bahkan wahai Israel, kamu bukan hanya pasti akan merusak bumi, akan bikin kekejian dan kerusakan di bumi, di planet bumi ini 2 kali, bukan hanya itu tok, tapi kamu akan berlaku sombong dengan kesombongan yang sangat besar. Wala ta'lunna uluwan kabiro. Nah, kesombongan Israel yang sangat besar bisa kita saksikan sekarang. Kita menyaksikan. Zaman-zaman sebelum kita juga menyaksikan. Sampai ke salafus sholihin menyaksikan kekejaman Israel itu. Sepanjang zaman seperti itu. Nah, 4 ayat ini membongkar itu, kejayaan dan kehancuran kerajaan Israel. Ini perlu ngerti kita, agar kita tidak gelisah. Sebab orang ngerti informasi dari Allah seperti ini, kita gelisah. Jadi Yahudi merajalela kemana-mana ini, sehingga sangat menggelisahkan. Tapi nanti kita akan menjadi tenang. Kita tetap terus berdakwah sambil tenang, karena itu sunnatullah, kebiasaan Allah untuk mengatur kehidupan, di mana yang tertindas suatu saat akan ditolong Allah mengalahkan sang penindas. Ini sudah menjadi sunnatullah. Nah, ini ayatnya tengriki. Inilah informasi yang pertama di surah Al-Isra ayat yang keempat, bahwa menurut prediksi Allah, dan ini pasti, kamu orang Israel akan merusak kehidupan di bumi, dan kamu akan berperilaku sombong dan kesombongan yang sangat besar. Mengapa mereka merusak? Karena mereka berkuasa. Kekuasaan mereka di Palestina kalau sekarang, mereka mengalami kejayaan-kejayaan. Kalau kita kembali ke era sebelum kita, jadi Bani Israel pernah menghancurkan kehidupan di dunia Arab, khususnya Islam. Dan sekarang masih, tapi sudah era kedua di zaman kita ini. Kemudian
Bani Israel terus makin berjaya sehingga mereka sombong, okay? Sehingga dengan kekuasaan yang puncak dan kesombongan yang puncak mereka merusak kehidupan. Latufsiduna fil ardh. Mereka merusak dengan berbagai cara, okay? Ada yang mereka merusak dari sisi akhlak. Pemuda-pemuda Islam dirusak akidahnya, okay. Mereka merusak dengan kurikulum, okay, seperti di biologi Charles Darwin ini disuruh oleh Israel untuk menulis biologi yang merusak akidah Islam. Jadi dari semua sisi mereka merusak kehidupan. Bahkan saya pernah membaca artikel Israel ini mengirim bintang film yang terkenal di dunia tapi sudah terkena virus AIDS, HIV. Okay. Nah, bintang film ini disuruh masuk ke Mesir untuk menggoda pemimpin-pemimpin Mesir agar pemimpin Mesir terkena virus HIV. Inilah cara mereka merusak. Ada yang dengan kebaikan-kebaikan, okay, sehingga mereka tergiur. Setelah tergiur ternyata itu jebakan. Di dunia ada 100 lebih organisasi Israel yang untuk merusak kehidupan. Termasuk di Indonesia ada yang namanya Freeman Sorry, okay. Itu milik Israel itu, okay. Dan ada tokoh kita yang ada di sana. Jadi memang latufsiduna fil ardh itu memang sudah diakui oleh Allah dan prediksi itu pasti terjadi. Segala cara dikerahkan untuk merusak kehidupan dan tidak tanggung-tanggung. Ora gelem kapok nih marota ini niku menggambarkan ora gelem kapok karena siklusnya seperti itu terus. Lah setelah berada di puncak kedzaliman, puncak kediktatoran, puncak kesombongan, Allah niki kan sudah berjanji akan hukum mereka di dalam perusakan yang pertama. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna alaikum ibadal lana uli ba'sin sadid. Saat janji memberi hukuman terhadap Israel di dalam perusakan yang pertama, maka Allah mengutus hambanya yang memiliki kekuatan yang sangat. Nih, di era kita nggak, nek era dulu di tafsir salaf, tapi kita butuh era kita sekarang. Puncak kesombongan Israel di Palestina itu di tahun sekitar 1940-an, sehingga di tahun itu terjadi perang dunia yang pertama. Itu Hitler masih muda. Begitu masuk tahun berikutnya, Hitler menurut sejarah sebagai seniman kapiran, seniman yang ora payu paling nyeni, ya. Akhirnya Hitler bergabung ke Partai Buruh Jerman, disingkat namanya Nazi. Partai itu kecil, tapi setelah Hitler masuk di sana, partai itu membesar. Dan di sekitar tahun 40-an terjadilah Perang Dunia Kedua. Dan biang keroknya Hitler. 30 juta lebih manusia hidup sengsara dan terbunuh karena kekejaman Hitler. Khusus keturunan Israel, bangsa Yahudi, dalam waktu singkat 6 juta Yahudi dibunuh oleh Hitler. Inilah ba'asna alaikum ibadal lana uli ba'sin sadid. Sehingga Israel
tidak bisa menguasai Palestina lagi, kembali ke orang Islam, karena Yahudi dibantai. Karena memang saat itu yang punya uli baksin sadid hanya Hitler. Sebetulnya umat Islam ada yang menunggu Imam Mahdi, dan juga ada yang menunggu Nabi Isa, tapi ditunggu-tunggu, enggak kan? Enggak. Hanya sejarah mencatat yang membantai Yahudi itu malah Hitler, orang Jerman, tapi yang diberi kekuasaan oleh Allah uli baksin sadid. 6 juta Yahudi dalam waktu singkat dibunuh oleh Hitler, sehingga Israel tidak menguasai Palestina. Nikilah waktu ulahuma, janjinya Allah, prediksinya Allah, ketetapannya Allah bahwa merusak yang pertama, yaitu sombong di Palestina, berkuasa dari sana, merusak kehidupan dari sana. Dan Allah berjanji yang pertama ngutus hambanya yang punya kekuatan besar, tentaranya besar, teknologinya besar. Jerman kan lambang negara penemu, penemu kendaraan roda 2 sampai roda 2 yang berpuluh-puluh ini dari Jerman. Jadi teknologinya juga kuat, tentara juga kuat, senjatanya juga kuat. Yahudi bertekuk lutut niki di depan Hitler. Nikilah kejahatan yang pertama kali ini. Dari kejahatan yang kedua ini, marotain, siklus awal. Yahudi pernah merusak dari Palestina, menguasai Palestina. Semua negara-negara yang mayoritas Islam, khususnya di Arab, ini diporak-porandakan. Kemudian janji Allah yang pertama terwujud, terrealisasi, yaitu dengan munculnya hamba Allah, sebagian hamba Allah yang memiliki kekuatan besar, baik teknologi, tentara maupun strateginya. Ini Hitler itu sangat diakui itu. Bahkan ada pengamat yang memberi julukan terhadap Hitler, Hitler adalah spesialis pembunuh Yahudi, pembunuh bangsa Israel. Ini hancur. Tahun 40-an ini terjadi perang dunia kedua. Kemudian Israel ini menyadari atas kesalahan-kesalahannya, sehingga mereka menyadari, merubah keadaan mereka, kemudian mereformasi sistem-sistem mereka. Tahun 62 Israel menduduki Palestina, dan sampai sekarang tidak ada kekuatan atau belum ada kekuatan yang bisa mengusir mereka. Nikilah kerusakan yang kedua kalinya di era kita. Kita sedang menunggu bangsa yang kuat yang akan memporak-porandakan kerajaan Israel. Tetap masih ada umat Islam yang menunggu Imam Mahdi. Tetap masih ada umat Islam yang menunggu Nabi Isa. Dan juga ada menunggu orang genah sing ditunggu. Berus apa kan? Nikilah keadaan kita. Ini Israel sudah sangat leha-leha ini menguasai umat Islam dengan kejayaan ekonominya. Niki makin diterangkan di sini. Ini melanjutkan Al-Isra yang kelima. Bahkan uli baksin sadid, yang diterjemahkan oleh sebagian mufasir itu Hitler, itu bukan hanya menghantam pemimpin-pemimpin Israel, membunuh Yahudi-Yahudi yang berkuasa di seluruh dunia, terutama di Eropa,
Tapi mereka fajasu hilalat diyar. Tentara Hitler ini memasuki ke gang-gang kecil, ke kampung-kampung, merampas semua milik Israel dan menghancurkan semua sistem pemerintahan Israel. Sehingga memang betul-betul Yahudi ini mboten duwe kekuasaan sedikit pun dan bertekuk lutut di bawah Hitler tahun 40-an niku. Wa kana wa'dam maf'ula, dan janji ini pasti terlaksana dan sudah terlaksana. Waktu ulahuma, yaitu Israel dihancurkan perang dunia kedua oleh Hitler. Kemudian Israel menyadari kesalahannya. Israel menyadari bahwa sistemnya itu merusak kehidupan, sehingga Israel mereformasi keadaan-keadaan semuanya. Summa radatna lakumul karrota alaihim. Summa radadana, nuli mbalekaken sapa ingsun lakum maring sira Israel, sira Yahudi, al karrota ing siklus, giliran. Nggih. Entes dihancurkan oleh Hitler. Mereka menyadari, mereka merombak sistem-sistemnya sehingga mereka kembali mengalami kejayaan. Sekarang sedang jaya Israel. Inilah ayatnya. Karena waktu itu Bani Israel menyadari kesalahannya, kemudian mereformasi hal-hal yang tidak baik menjadi lebih baik, sehingga Allah mengembalikan giliran menguasai mereka. Al-Qarroh niki giliran. Ada yang menafsirkan Al-Qarroh niki ad-daulah. Kemudian aku kembalikan kekuasaan ke kamu untuk mengalahkan mereka. Mereka yang pernah menindas Israel. Niki Israel sadar, kemudian Allah mengembalikan kekuasaannya. Wa amdadnakum bi amwalin wa amdatnakum lan nulungi sapa ingsun ing sira kabeh bi amwalin kelawan pira-pira bondo. Israel sekarang menguasai ekonomi dunia. Niki ayate. Allah membiarkan itu. Nikilah ayate. Bukan hanya ekonomi Eropa, bukan hanya ekonomi Amerika, Indonesia niku. Rupiah dikendalikan oleh dolar. Siapa di balik dolar? Amerika. Menurut Dr. Fatih Yakan, 11% Yahudi di Amerika, tapi mereka menguasai ekonomi dan politik Amerika. Privat milik siapa? Nikilah mereka mengeruk kekayaan di seluruh negara-negara yang mayoritas Islam. Tapi uang itu untuk menghancurkan Islam. Suatu saat Yahudi akan tumbang, karena inilah janji Allah yang kedua nanti di ayat berikutnya. Sekarang mereka sedang jaya. Bi amwalim wa banin. Banin itu anak maknanya nggih. Maksudnya anak itu anak buah. Maksudnya anak buah niku pengikut. Negara-negara yang tidak pro Yahudi niku minder, Pak. Ketakutan. Nggih. Baik di Timur Tengah, Eropa maupun Asia. Kalau sampai negara itu tidak pro Israel, mesti diintimidasi. Karena mereka sedang berkuasa. Nikilah ayatipun. Summa radatna lakumul karrota alaihim. Pernah seluruh dunia membenci Yahudi, tapi sekarang semua dunia takut terhadap Israel. Bahkan ada di tengah-tengah kita seorang ulama besar yang dalam pidatonya dengan tenang, sebaiknya Indonesia menjalin hubungan dengan Israel.
niki. Karena mereka ketakutan. Nikilah Allah sedang mengembalikan kekuasaan Al-Karroh, giliran kekuasaan sedang dikembalikan ke Israel, dan Israel memang dibiarkan oleh Allah untuk menguasai harta benda. Wa amdatna bi'abkum bi'amwalin. Wahai Israel, kamu aku beri harta benda yang banyak. Niki. Seluruh ekonomi dunia dikendalikan oleh Amerika. Di belakang Amerika adalah Yahudi, di belakang Yahudi adalah Israel. Bahkan menurut Dr. Fatiyakan, Israel adalah Amerika kecil, sementara Amerika adalah Israel besar. Itulah kenyataan. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Anak-anak negeri, anak-anak bangsa manapun tunduk. Bahkan di Indonesia, Jil ini ya Islam yang diciptakan oleh mereka. Dan anak-anak Jil ini dianggap generasi Islam yang paling benar untuk mereka. Inilah yang harus kita hadapi. Kalau tidak ke Al-Quran, tidak cukup kita berislam hanya dengan Fathul Qorib, itu tidak cukup. Yakin itu. Milo nek jalan pun tamat Fathul Qorib ming Quran, makin melihat apa yang sedang terjadi. Nikilah contoh niki. Wajalnakum aksaro nafiro. Bukan hanya aku beri harta yang banyak, pengikut anak-anak negeri yang banyak, tapi golongan kamu menjadi golongan paling banyak. Niki, seluruh dunia mengakui keberadaan Yahudi. Bahkan orang Islam pun mengakui kecanggihan orang Yahudi. Niki nek mboten ming Quran ora paham. Nikilah yang diberikan Allah setelah mereka dihancurkan waktu ulahuma di dalam perusakan yang pertama, memang merusak kehidupan, sehingga Allah mengutus uli baksin sadid fajasu hilalad diyar, sehingga Yahudi bertekuk lutut dan sekarang bangkit mulai tahun 60-an 62 menduduki Palestina. Dari sana Yahudi menguasai Timur Tengah khususnya itu, dan sekarang menguasai seluruh dunia. Bagaimana dengan kita? Ternyata Islam buatan cekap sujud. Harus mengetahui apa yang sedang terjadi. Mengapa semua negeri Islam tertindas? Ya karena dikuasai Yahudi. Niku wonten buku khusus sing tentang Timur Tengah nggih. Judule Spring Arab nggih, Spring Arab. Arab Spring nggih. Wonten niku nggih. Boten kula terangaken niki memperbanyak waktu. Intinya ini, kita sedang menyaksikan ayat ini. Allah sedang menggalikan kekuasaan. Ini prediksi ini sudah dikatakan Allah, difirmankan Allah 1400 tahun yang lalu. Ternyata prediksi itu kita menyaksikan. Dan kekuasaan ini dikembalikan ke mereka orang Israel setelah Israel bertekuk lutut nalika perang dunia kedua, dihancur leburkan oleh Hitler dan bangkit lagi karena mereka sadar, mereka mengadakan reformasi, sehingga Allah mengembalikan kekuasaan kepada mereka untuk mengalahkan penduduk dunia ini alaihim, dibantu dengan harta benda, menguasai ekonomi dunia. Dunia dikendalikan dengan dolar. Di belakang dolar itu Amerika, di belakang Amerika itu Yahudi. Niki. Bahkan semua bank dunia niki dikuasai mereka. Nikilah wa amdatnakum bi'am walin.
Ajeng pripun kita nggih. Kalau tidak punya Allah, tauhid kita tidak murni, kita akan gelisah. Dan pemimpin-pemimpin agama, bahkan para nabi, para rasul menghadapi seperti ini sering gelisah, tapi langsung dituruni ayat, kamu jangan gelisah. Karena kalau kamu gelisah memikirkan hal seperti ini, dakwah kamu menjadi gagal. Niki, mila nek ora ming Quran, biasane dadi umat Islam jekutut. Ndepipis nang pojokan karo dingkuk-kuk wong Yahudi nurut bae, malah njaluk dingkuk-engkuk. Niku yakin niku. Boni dadi waktu ulahuma, janji Allah untuk memberi hukuman terhadap Israel yang biadab, Israel yang latuf sidunna fil ard, yang bikin kehidupan itu rusak. Ini sudah terrealisasi era kita, yaitu dikalahkan oleh Hitler saat Perang Dunia Kedua. Hitler diberi julukan oleh sebagian pemikir bahwa Hitler adalah spesialis pembunuh Yahudi. Dalam waktu singkat Yahudi 6 juta dibunuh oleh Hitler. Bertekuk lutut, tapi sekarang bangkit. Mulai 62 Yahudi menduduki Palestina sampai sekarang. Bahkan umat Islam ya apa maning dongakna wong peduli bae ora. Jedor Palestina porah. Ora nang kene. Niki. Inilah Islam yang sudah tercabik-cabik. Niki saudaranya dingkuk-engkuk niku ya malah tenang bae niku. Malah munilah kono nyora milu-milu. Ini menandakan agamanya itu sudah menyimpang nih, menjadi agama lokal, tidak seperti karakter Islam yang internasional, Quran yang internasional, Rasulullah yang internasional. Inilah pentingnya ming Quran, kali dikontrol ngangge wahyu supados agami kula lan panjenengan mengetahui apa yang sedang terjadi. Niki yang sedang direalisasikan Allah. Niki surat Isra ayat yang kelima nih. Mereka sedang diberi kekuasaan oleh Allah, menguasai ekonomi dunia, dan anak-anak bangsa semuanya mendukung mereka. Oke. Bahkan orang kalau tidak mengikuti organisasi Yahudi niku terus diteror. Ya sangat mungkin ulama besar kita yang mengatakan sebaiknya kita menjalin hubungan dengan Zionis itu mungkin karena ditekan. Nggih. Dike ora gelem muni yang ngono. Dia, nggih. Nek memang terpaksa seperti itu, beliau diampun Allah. Al-Qur'annya seperti itu. Tapi kalau mengatakan itu karena tunduk terhadap kekafiran, niku makin teng akhirat menghadapi Allah niku. Nggih, Al-Qur'annya seperti itu. Monggo mbon niki tunggakan Mas. Terus Al-Isra yang ke-6 nih. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Niki nek teng gramatika Arab niki disebut uslub muta'aridah. Nggih. Gaya-gaya bahasa nyela-nyelani pembicaraan. Kita sedang berbicara tentang kejayaan dan hancurnya kerajaan Israel, tapi tiba-tiba membicarakan moral. Dan ini disebut uslub muta'aridah, gaya bahasa nyela-nyelani pembicaraan yang sedang dibicarakan. Lah oleh karena itu jenengan pikiran teng Israel lereni dingin. Nggih nek cara teng panggung sandiwara kehidupan itu layar tentang Israel tutup nggih. Itulah metode gaya bahasa Al-Qur'an. Jadi membicarakan tentang kekuasaan dan kerajaan, politik niku panas lah. Mila leren riyin iki teng mriki.
Jenengan tak manakan bergigit apa ini? Panas nggih. Lah men ora panas, kita membicarakan undang-undang moral niki. Nggih, tume niku tesih dengan Ismail niki. Tapi bisa tum ke kita. Nggih, bisa tum ke kita. Karena yang sedang ngaji kita. In ahsantum li anfusikum. In ahsantum lamun berbuat baik sapa sira. Ahsantum mongko berbuat baik sapa sira li anfusikum maring awak ira dhewe. Kalau kamu berbuat baik, sebetulnya kebaikan yang panjenengan perbuat akan kembali kepada panjenengan. Niki undang-undang Allah. Berarti perilaku, sikap, akhlak ini akan menjadi milik kita. Kalau akhlak kita baik, maka kita akan memiliki kebaikan-kebaikan. Inilah undang-undangnya. Kalau perilaku kita baik, kebaikan itu akan menjadi milik kita. Dan balasan dari kebaikan ini sudah menjadi konsekuensi logis dari perbuatan itu. Pasti akan dibalas kebaikan. Inilah konsekuensi logis dari sebuah perbuatan. Niki undang-undang niki. Nek bahasane kula teng pondok kongidah. Kongidah niku nek cara tulisane Latin kaedah nggih. Kongidah undang-undang. Niku undang-undang alam yang menciptakan Allah. Barang siapa berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada orang itu dan akan menjadi miliknya. Dan orang itu pasti akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Nikilah konsekuensi logis yang akan diberikan kepada siapapun yang berbuat baik. Kediktatoran, arogansi, ketidakadilan, merampas hak-hak rakyat, niku bagian dari tidak baik, bagian dari merusak kehidupan. Niki dengan ayat wa in asatum falaha. Dan juga bertanggung jawab. Niki perbuatan entah baik maupun jahat akan menjadi pemilik pelakunya. Dan kalau perbuatan itu baik, maka akan ditambahkan oleh Allah makin baik. Niku teng bidang napa kemawon niki? Teng bidang kurikulum. Karo kurikulum itu memang baik menurut Allah, ya ke depan makin baik. Bahkan sebuah penemuan, nggih, penemuan umpama yang ditemukan oleh Karl Benz, nggih, seher mesin pembakar sehingga ditemukan kendaraan tidak dengan binatang. Niki. Karena terus ditekuni, terus dipelajari, sehingga Allah juga akan menambahkan kebaikan-kebaikan itu, sehingga sekarang kita menggunakan kendaraan yang berbeda jauh dengan kendaraan yang diciptakan pertama oleh Karl Benz itu. Biyen ya mungkin ya rodane genmatan penjol, paling bunder karena gue mlaku terus kan jur bunder. Mungkin urung ana prosnelenge siji terus. Mungkin prosneleng pertama yang mungkin baru 2. Nikilah kreasi-kreasi yang baik. Para kreator kebaikan akan dibalas kebaikan oleh Allah. Minimal di dunia mendapatkan Nobel kalau orang itu tidak beriman. Tapi kalau beriman akan sampai ke akhirat. Itulah balasan logis
sebagai pelaku kebaikan. Umpama Waij niki wong sing menciptakan pesawat terbang pertama. Njur ngendika, ikilah montor mabure nyong sing paling maer. Jenengan saniki mesti guyu. Nah, montor mabur gawan jenis Electitech. Jenengan mungkin saged mirsani teng museum Inggris nggih. Bara-bara Inggris mengkritik mon mepil mutah mawon nggih. Masyaallah. Ora tau nunggang kendaraan iki. Nikilah in ahsantum li anfusikum, sehingga perilaku baik, kebaikan itu akan menjadi pemilik bagi pelakunya. Nggih, ibu-ibu berlaku baik, maka kebaikan itu akan kembali menjadi milik ibu. Entah di bidang manapun. Sehingga saat panjenengan berbuat baik terhadap pengemis, niki, bukan pengemis itu yang akan mengembalikan uang kamu. Mila nalika jenengan memahami undang-undang niki, jangan mesti orang udung karo pengemis, senajan sedina ping 17 aling ngenai pengemis. Nikilah undang-undang. Nggih. Tapi nek jangan ora ngerti undang-undang niki, apa maning pengemis nganti ping 17, ping 4 samane semuni lho. Mau wis rene. Rene maning niki nggih. Jangan sebagai orang yang ekonominya mapan pergi luar kota, orang receh na atusan ewu. Nang perapatan mesti melihat pengamen juga geting, pengemis juga geting, Pak Oga juga geting. Niki. Tapi nek jangan ngerti undang-undang niki mboten. Wah, saya di jalan harus menjadi pengguna jalan yang terbaik. Orang yang hidup di jalan akan saya perlakukan dengan baik karena perintah Allah, wa asinu bibnis sabili ihsanan. Nikilah ayat itu. Kalau kamu berbuat baik terhadap orang yang hidup di jalan, maka yang akan membalas kamu untuk baik bukan orang itu, tapi Allah. Karena yang membuat undang-undang itu Allah. Jadi jenengan tetap orang mangkelnya. Ini siapa maning yang ngemisnya? Nya. Lah wong 50.000 dijolna Ewon lah kan 50. Paling pengemis 17 kan? Nya. Karena gen 33 kan? Mesti lega. Niku yakin niku. Nah, moral seperti inilah yang Yahudi tetap menolak niku. Karena apa? Yahudi memberi tapi mesti berharap balasan yang lebih banyak. Ora tau ikhlas niki Yahudi. Mila tetap ora sadar. Oke. In ahsantum li anfusikum. Ibu-ibu berbuat baik terhadap pasangan ibu yang mungkin pasangan itu belum baik. Nah, ibu-ibu belum mengetahui kaidah niki, mesti emoh berbuat baik. Nyong mas kon apik karo Rika, aja ngasih ya. Wong Rika belek terus karo nyong. Karena kita mengira bahwa yang membalas kebaikan adalah orang itu. Sama saat jenengan takziah, durah non wong miskin aling takziah ya pecitit, malah pol butuhe bukan wong miskin niku. Karena pikiran nopo, nggih wong rata yang bales nyong. Nek tak diai 1.000 paling bales ya paling ya 5.000 Yahudi niki. Masya Allah, nikilah metode Al-Quran seperti ini. Saat kita tegang menghadapi kekuasaan, politik, ekonomi dan tegang, nah terus leren membicarakan tentang moral. Oh, jebul memang moral kita belum sampai ke sana. Inilah yang perlu kita tingkatkan. Bapak-bapak yang nuwun sewu punya pasangan ibu yang belum baik, tetaplah berbuat baik.
Karena yang akan membalas kebaikan bukan ibu, bukan pasangan jenengan, tapi Gusti Allah. Nikilah konsekuensi logis bagi balasan pelaku kebaikan. Wong mesti seneng niki. Wis nur sewu niki Bu nggih. Umpama wonten bapak-bapak sing ibu-ibu dereng baik, wis arep mangkat nyambut gawe ngejer mie dewek nggih. Nah bojone Jo nyombok dijerna mie rana ngejer dewek niki malah nggereng niki nek ora tau ngaji kok ngidah kados niki tekan kantor nang utek isine bojo sing elek. Jadi nyambut gawe-gawean ya mesti elek, ketemu kanca reine ya rei elek. Tapi nek empun ngaji niki, barang orang gelem ngejerna ya pira abote ngejer dewek. Niat ngapiki karo bojo sing lagi elek. Niki mesti bahagia niku. Ibu nggih kados niku. Umpama duwe pasangan sing cangkeme kaya radio bodol. Ora setel wae wis nyemberet terus. Tetep gawekna teh, tetep gawekna kopi. Allah yang akan membalas. Niki kok ngidahi niki bahwa kebaikan akan kembali kepada pemilik kebaikan itu. Dan yang akan mengembalikan kebaikan itu bukan orang yang diperlakukan baik itu. Mila Allah melarang wala tamnun taksir. Kamu jangan suka memberi dengan harapan balasan yang lebih banyak. Kondangan mesti tulisi. Niki nggih. Terus kondangan ya wis. Kuwatir ora beli. Lah niki lah urung ngliwati kok ngidah niki. Sehingga uripe gelisah. Niku mantu ya gelisah, ora mantu ya gelisah. Begitu dibuka dene ana sing beli. Masya Allah. Niki kok idah abadi ini tidak mungkin bisa dirubah. Karena niki la tabdila li kalimatillah. Niki kalimat sing Allah, enggak ada yang bisa merubah aturan-aturan seperti itu. Nggih, kan kula cok ditakoni, Pak. Mane kula nek ngenai pengamen teng perapatan kan pengamen niku duwite cok nggo mabok. Mereka weruh panggo mabok nggih mboten lah ora weruh Kak. Nggih. Kowe urusane wong kowe sing arep bales dheke udu sing pengamen kowe. Tapi Allah. Engko nggih. Niki sedikit meningkat nggih tentang hukum moral. Agar kita bisa menjadi orang yang baik, ya kita perlu nikulah derajat ihsan, ya. Derajat ihsan. Tengah hadis kan Islam, iman, ihsan. Lah Rasulullah dengan hadisipun memberi makna ihsan niku dengan kesimpulane dengan buai apa kuwi ihsan antak budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ya kuwi nek dong kowe nyembah Allah kaya-kaya kowe weruh Allah. Ini nek ora tayeng, sisi yang kedua nek kowe ora iso kaya-kaya weruh Allah, Allah weruh marang kowe. Niki kesimpulan niki terus praktek untuk mencapai ihsan. Itu seperti apa? Ya ini. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik dengan siapapun, maka kebaikan itu akan menjadi milik kamu.
dan balasan itu pasti sebagai konsekuensi logis dari perbuatan baik itu. Tong hadis-hadis pirang-pirang sing ngenai banyu wantah dateng gawon anjing niku wong wadon nakal. Menurut hadisnya kan seperti itu. Tapi karena itu kebaikan, Allah paring hidayah datang wong wadon nakal niki sehingga menjadi tobat. Nikulah ahsantu meliang fusiku. Orang jero muni ya dong dapurmu asu ya. Ya kono ngrenggam ya kono ngeliyen ya kono. Nikulah pendidikan tentang anjing sing ket kula ket cilik niku dididik kados niku. Mesti diburu-buru kapan anak asu niku. Padahal asu niku ming desa kan ngelik. Niki. Nek ngempane asu sampean mesti dipecat sekang rombongane sampean. Dan ini sebuah pendidikan sing urung macam-macam rampung tapi wis dirampungi. Akhirnya keadaannya seperti ini. Lah mila monggo kali dikontrol ngangge wahyu. Ternyata untuk memanai ihsan, kula sering takon zaman kula alit. Pak, ihsan niku sinten? Iya dek nek dong salat kaya weruh Allah. Lah Allah niku kados pundi? Ya ora dos pundi. Lah pripun kula ajeng kaya weruh? Kula niku terus dicap gojeh terus niku. Niki. Tapi saya menemukan jawabannya di Al-Qur'an semua. Ternyata yang dingendikake Rasul itu sebuah kesimpulan. Nek cara nandure niku woh. Woe wong sing nandur mer. Ahsan nanti akan memiliki pikiran merasa dilihat Allah. Salat ya akhirnya lagi dibiji karo Allah. Ruku yang merasa akhirnya lagi dimakna Allah. Nang pasar lagi ngedoli ya kayak Allah perisa karunya. Sehingga timbangan tetap siji. Ora kayak zaman kula alit. Broker kota ning desa tuku kopi, tuku jagung niku terempolongi loro, Pak. Kula weruh niki. Nek dong tuku nang wong desa nganggo terempolong sing menjoto ngisor. Niki. Tangane karo nyawing getheki. Tapi mangke nek dong adol genti terempolong sing menjoto ming dhuwur. Niki mbiyen nyunyah niki sing dodol kados niku. Nyah, dene terempolonge loro, kowe meneng wae, kowe gen cilik ora ngerti urusan. Nikilah nalika tidak merasa dilihat Allah. Niki nggih tenang mawon niki. Geduke adol karo sumpah. Ki nyung ora njukut baten wong karo ponakan. Padahal wis bati rong penjotonan. Tapi kalau hidup ini merasa dimatke Allah, karena Allah melihat kita, tidak akan terjadi sistem ekonomi yang curang seperti itu dan kecurangan-kecurangan yang lain. Nikilah buah dari ihsan. Niki